Tentu saja Paulus mengingat aturan di dalam hukum Taurat. Janganlah kamu berbuat curang dalam peradilan. Janganlah engkau membela orang kecil dengan tidak sewajarnya, dan janganlah engkau terpengaruh oleh orang-orang besar. Tetapi engkau harus mengadili orang sesamamu dengan kebenaran. Shalom, sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan. Sungguh senang kita dapat berjumpa kembali di dalam acara refleksi sahabat Biblika. Pada hari ini kita tiba pada episode yang ke-66 di dalam serial pembahasan kitab Kisah Para Rasul dengan tema Pembelaan Paulus di hadapan sidang. Kita akan membaca firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 23, ayat pertama hingga ayat yang ke-10. Saya akan bacakan untuk kita semuanya di dalam terjemahan sederhana Indonesia. Paulus menatap para anggota sidang mahkamah agama itu lekat-lekat, lalu berkata, "Saudara-saudara, sampai hari ini saya selalu hidup baik di mata Allah tanpa rasa bersalah dalam hati." Lalu Imam Besar Ananias menyuruh salah seorang yang berdiri di samping Paulus menampar mulutnya. Tetapi Paulus berkata kepada Ananias, "Allah akan menampar engkau, hai orang munafik. Engkau duduk di situ untuk mengadili saya menurut hukum Taurat, padahal engkau sendiri melanggar hukum Taurat dengan menyuruh orang menampar saya." Lalu mereka yang berdiri di dekat Paulus berkata, "Berani sekali kamu menghina imam besar hamba Allah." Jawab Paulus, "Saudara-saudara, saya tidak tahu bahwa dia imam besar. Seandainya saya tahu, tentu saya tidak akan berkata begitu, karena memang ada tertulis, jangan menghina pemimpin bangsamu." Paulus sudah mengetahui bahwa anggota sidang itu sebagian adalah kelompok Saduki dan sebagian lainnya kelompok Farisi. Jadi dia berseru, "Saudara-saudara, saya adalah orang Farisi dan bapak saya juga seorang Farisi. Hari ini saya diadili karena keyakinan saya, yaitu bahwa orang-orang yang sudah mati akan dihidupkan kembali." Sesudah Paulus berkata begitu, terjadilah perselisihan besar antara kedua kelompok itu, dan sidang mahkamah terbagi menjadi dua. Hal itu terjadi karena kelompok Saduki mengajarkan bahwa sesudah manusia mati tidak akan ada kehidupan kembali, dan mereka tidak percaya adanya malaikat atau roh, sedangkan orang Farisi mempercayai adanya semua itu. Di antara mereka timbul keributan besar. Lalu beberapa ahli Taurat yang juga anggota kelompok Farisi berdiri dan memprotes dengan keras. Kata mereka, "Menurut kami, orang ini sama sekali tidak bersalah. Mungkin benar ada malaikat atau roh yang berbicara kepadanya. Jangan sampai kita melawan Allah." Akhirnya perdebatan itu menjadi semakin panas dan berbahaya, sehingga komandan batalion takut kalau Paulus akan dikeroyok oleh mereka. Jadi dia menyuruh tentaranya mengamankan Paulus dari tengah-tengah mereka dan membawanya ke markas. Sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 23 ayat pertama hingga ayat yang ke-10. Sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan, sebelumnya kita telah mempelajari pembelaan Paulus di hadapan massa. Dia diizinkan oleh komandan Romawi yang mencari kebenaran tentang Paulus, yang berakhir dengan ledakan oleh massa terhadap Paulus. Kita sekarang memiliki kesempatan untuk mempertimbangkan pembelaan Paulus di hadapan Dewan Sanhedrin. Diatur oleh komandan Romawi yang masih berusaha mencari tahu mengapa Paulus begitu dibenci, yang dengan cepat berakhir dengan perselisihan di antara anggota Dewan itu sendiri. Sementara pembelaan Paulus di hadapan Dewan tidak banyak membantu komandan Romawi.
Beberapa hal disebutkan yang berguna bagi kita sebagai orang Kristen hari ini. Mari kita tinjau dulu teksnya dari Kisah Para Rasul 23 ayat 1 sampai 10. Mari kita lihat yang pertama, pembelaan Paulus di hadapan Dewan Sanhedrin, kemarahan imam besar. Paulus mengklaim memiliki hati nurani yang bersih. Ini membuat Ananias sang imam besar menjadi marah, dan dia menyuruh salah seorang yang berdiri di samping Paulus untuk menampar mulutnya. Allah akan menampar engkau, hai orang munafik. Engkau duduk di situ untuk mengadili saya menurut hukum Taurat, padahal engkau sendiri melanggar hukum Taurat dengan menyuruh orang menampar saya. Ketika diberitahu bahwa Ananias adalah imam besar, Paulus menjadi berdamai. Orang Saduki dan Farisi terpecah. Melihat orang Farisi dan Saduki, Paulus mengidentifikasi dirinya sebagai orang Farisi. Hai saudara-saudara, aku adalah seorang Farisi, anak seorang Farisi. Mengenai harapan dan kebangkitan orang mati, aku sedang dihakimi. Kemudian timbul perselisihan antara orang Saduki dan orang Farisi, karena mereka tidak setuju tentang hal-hal seperti kebangkitan, malaikat, dan roh. Orang Farisi memihak Paulus, membela dia. Perselisihan antara orang Farisi dan Saduki menjadi semakin besar, dan sekali lagi komandan Romawi mengkhawatirkan nyawa Paulus, mengirim tentara untuk membawa Paulus kembali ke markas. Beberapa observasi tentang hati Paulus. Paulus memiliki hati nurani yang bersih tentang masa lalunya, sesuatu yang dia coba lakukan. Meskipun dia telah menganiaya orang Kristen, ini menggambarkan bahwa mengikuti hati nurani tidak selalu merupakan panduan yang pasti. Karena hati nurani manusia seperti jam, itu benar hanya jika diatur dengan benar. Jika salah informasi, hati nurani dapat menyesatkan berulang kali. Sangat penting bagi kita untuk menginformasikan hati nurani kita dengan benar, tidak dengan pendapat dan doktrin orang lain, termasuk diri sendiri, tetapi dengan kebenaran firman Tuhan. Tentang keluhan Paulus, ketika diperintah untuk menampar mulutnya, Paulus menegur imam besar, Tuhan akan menamparmu, hai orang munafik. Engkau duduk di situ untuk mengadili saya dan menurut hukum Taurat, padahal engkau sendiri melanggar hukum Taurat dengan menyuruh orang lain menampar saya. Tentu saja Paulus mengingat aturan di dalam hukum Taurat. Janganlah kamu berbuat curang dalam peradilan. Janganlah engkau membela orang kecil dengan tidak sewajarnya, dan janganlah engkau terpengaruh oleh orang-orang besar. Tetapi engkau harus mengadili orang sesamamu dengan kebenaran. Imamat 19 ayat 15. Sementara Paulus tidak mengenali bahwa dia adalah imam besar, kata-katanya bersifat nubuatan. Yosefus menggambarkan Ananias sebagai salah satu imam besar yang paling buruk, yang dikenal karena sentimennya yang pro-Romawi, kekejamannya yang ekstrim, dan keserakahannya. Kurang dari 10 tahun kemudian, Ananias berakhir sebelum waktunya di tangan para pejuang kemerdekaan Yahudi. Diberitahu identitas Ananias sebagai imam besar, Paulus dengan cepat meminta maaf. Hukum mengajarkan bahwa seseorang tidak boleh berbicara kasar terhadap seorang pemimpin. Perjanjian Baru mengajarkan hal yang sama. Ledakan Paulus sulit untuk dibenarkan, tetapi pertimbangkan dua kemungkinan. Dia hanya kehilangan kesabaran seperti yang akan dilakukan kebanyakan orang, tetapi dengan cepat dia dapat mengendalikan dirinya. Dia digerakkan oleh Roh Kudus dengan kemarahan yang benar untuk mengumumkan penghakiman atas Ananias yang munafik. Bagaimanapun kita harus melihat pada ajarannya daripada teladannya. Tentang harapan Paulus. Paulus berbicara tentang harapan dan kebangkitan orang mati. Dia sering menghubungkan kebangkitan orang mati dengan harapan kita. Dia menulis tentang penebusan tubuh kita sebagai harapan untuk keselamatan kita. Dia menulis kebangkitan orang mati adalah elemen penting dari iman kita. Jadi kebangkitan tubuh adalah elemen penting seperti yang ditulis oleh Rasul Paulus.
kita masing-masing sudah menjadi anggota dari satu tubuh, yaitu tubuh Kristus. Kita diberi Roh Kudus yang sama, dan Allah sudah memanggil kita untuk memiliki pengharapan yang sama. Sebagai kesimpulan, dari pembelaan Paulus di hadapan Dewan Sanhedrin, kita dapat mempelajari hal-hal penting tentang pentingnya namun keterbatasannya sebagai panduan memiliki hati nurani yang baik di hadapan Tuhan. Dosa berbicara jahat mempengaruhi hati nurani yang memerintah kita. Hubungan antara harapan kita di dalam Kristus dan kebangkitan tubuh dari kematian. Lalu bagaimana kita membandingkan dengan Rasul Paulus? Apakah kita hidup untuk hati nurani yang baik? Memastikan bahwa itu selaras dengan kehendak Tuhan? Sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya melalui kisah ini kita boleh mengevaluasi diri kita masing-masing. Apakah setiap diri kita sudah memelihara hati nurani yang bersih di hadapan Tuhan? Tetapi itu jangan dijadikan sebagai pedoman utama, karena yang harus menjadi pedoman utama di dalam kehidupan kita adalah firman Tuhan. Kiranya setiap diri kita selalu siap sedia untuk belajar firman Tuhan dan dituntun oleh kebenaran firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai kita semuanya. Shalom.